ada keanehan. Suara aku nggak ada. Aku ngedenger suara orang yang lagi senandung gitu dari luar kaca kamar. Gimana kalau dia tiba-tiba ada di atas aku? Atau tiba-tiba dia nempel di langit-langit kamar? Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Beban Keluarga. Masih bersama saya Zack di sini. Di Kisah Kamis Malam kali ini kita tidak ditemani oleh Ivan Ardiansyah maupun narasumber-narasumber lain. Karena apa? Karena di Kisah Kamis Malam kali ini kita akan membacakan cerita dari kalian yang sudah masuk ke Kisah Kamis Malam bk@gmail.com. Di sini juga saya mau ingetin ke teman-teman semua, buat teman-teman yang ingin berbagi cerita atau pengalaman horornya dan ingin dibacakan di Kisah Kamis Malam, bisa langsung aja kirimkan cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke email kisahkamismalambk@gmail.com. Dan cerita yang akan kita bacakan di Kisah Kamis Malam kali ini kita dapatkan dari 26@gmail.com guys. Sebelumnya saya juga belum baca guys ceritanya. Jadi seserem apa ceritanya? Langsung kita simak aja bersama-sama guys. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Okta. Kali ini aku mau sharing salah satu pengalaman horor aku yang cukup membekas sampai sekarang. Kejadian ini tuh terjadi pas aku lagi sibuk-sibuknya nyusun artikel atau jurnal. Kalau orang lain tuh mungkin skripsi. Kejadian ini tuh terjadi beberapa bulan lalu. Ini tuh cukup membekas buat aku, karena dari hal yang sepele, tapi efeknya berhari-hari. Kejadian ini aku alamin di rumah aku, gara-gara hal sepele yaitu ngumpet di tempat gelap. Jadi kan aku punya tetangga. Tetangga aku tuh punya 2 anak. Aku sering main sama si anak yang paling kecil. Umurnya tuh 2 tahun kurang lah. Nah, karena rumah kita pada depan, sering tuh tiap abis isya nongkrong di teras rumah ngobrol sama mereka. Nah, waktu itu aku main sama si ade kecil. Si ade tuh orangnya suka duit, suka jajan gitu loh. Aku suka ngejailin dia, kayak pura-pura mau pergi ke warung. Dan dia pasti ngejar aku, ngikut mau dijajanin. Malam itu aku lakuin hobi aku ngejailin si ade. Pura-pura mau ke warung, udah pakai sandal terus aku lari. Dan seperti biasa si ade ngejar aku. Karena masih bocil kan ya, kemampuan larinya beda sama orang dewasa. Jadi susah tuh si ade buat ngejar aku. Oh iya, disclaimer dulu. Rumah aku tuh kan belakang masjid ya. Dan sekitar jam 8 malam tuh, lampu masjid pasti udah dimatiin. Tapi gak tahu kenapa, lampu luarnya kok gak dinyalain malam ini. Biasanya semalaman bakal dinyalain gitu. Di situ aku ngumpet di gang belakang masjid yang saat itu gelap banget. Sekitar jam 8:30 lah aku ngumpet-ngumpet di situ tuh. Aku tungguin sampai si ade nemuin aku sambil ngintip-ngintip lah di balik tembok gitu loh. Tapi nggak ada wae si ade nyamperin aku. Kayaknya aku kecepetan deh larinya. Hawa udah mulai gak enak dan aku nengok-nengok ke belakang, merinding banget gak tahu kenapa. Akhirnya aku keluar aja balik lagi ke rumah. Maksudnya keluar dari tempat ngumpet aku itu dan main-main sama si ade lagi. Oh mungkin jadi si adenya balik lagi meren ya. Balik lagi ke rumah gitu, udah nggak nemuin si Okta ini. Setelah itu aku ngejailin si ade lagi kayak sebelumnya ngumpet-ngumpet gitu. Bedanya sekarang mah di samping rumah aku, atau lebih tepatnya di depan rumah almarhum nenek aku. Oh mungkin kita jelasin dulu si setnya tuh. Berarti sekarang tuh dia ngumpet di sebelah rumahnya. Di depan rumah tetangganya tuh ada rumah almarhum neneknya mungkin, kayak gitu. Tiap detik sampai sekitar 3 menitan yang aku rasain merinding banget. Bayangin, ngumpet depan rumah kosong, lampu gak ada yang dinyalain sama sekali. Dan suasananya yang sunyi aneh gitu loh. Karena udah gak kuat, aku langsung balik lagi ke rumah. Tanpa ngomong bak bibu ke orang yang di luar dan masuk ke dalam rumah gitu aja. Oh berarti yang kosong teh rumah almarhum neneknya berarti kan? Bukan rumah tetangganya kan? Di depan rumah kosong. Berarti rumah almarhum neneknya si Okta ini tuh kosong, gak ada yang nempatin guys. Saat itu aku sadar, aku udah diikutin. Aku berusaha biasa aja, karena aku yakin itu cuma ngikutin biasa. Pasti selalu kayak gitu. Diikutin atau dideketin, bakal pergi setelah aku tahu mereka tanda kutip seperti apa.
Tapi dia nggak kayak yang lain. Bentar. Sebelum lanjut, aku kasih disclaimer dulu, agar enggak terjadi kesalahpahaman. Aku itu nggak bisa lihat, aku cuma kadang peka sama titik mereka, tanda kutip, di mana. Oh, jadi dia tuh nggak bisa lihat, tapi dia tuh kayak bisa ngerasain loh kalau dia tuh ada di pojok situ atau di mana. Kayak si Ipan lah, kayak Ipan tuh kayak gitu, Ipan, Piki kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa lihat, tapi bisa ngerasain gitu loh si posisinya tuh. Aku bisa tahu bagaimana mereka atau karakternya. Aku ngebuktiin ini pas dulu di sekolah. Jadi dulu di sekolah tuh ada kejadian mistis gitulah. Terus pas teman aku lagi cerita, gak tahu kenapa tiba-tiba aku tahu si dia yang di pohon teh raja dan semacamnya. Dan aku tanyain ke teman aku yang bisa lihat. Terus dia jawab, iya bener kayak gitu. Itu sih pertama kalinya aku tahu bisa kayak begituan. Oke, lanjut ke ceritanya. Dia diem di dapur dong. Aku diem ya di depan TV sambil coba nyari tahu dia kayak apa. Karakternya kurang bagus. Bagian terburuknya, aku bisa ngebayangin bagaimana wajahnya. Biasanya aku nggak bisa bayangin si wajah mereka itu kayak gimana. Dan yang datang di pikiran aku pasti pada wajah rata-rata. Oh, berarti dia tuh udah sering banget lihat sosok-sosok kayak gini teh guys. Dia itu cewek, wajah dia itu agak hancur, rambut dia kusut, busananya hitam. Pas aku udah tahu, aku tunggu aja sampai perasaan aku tenang, sampai dia pergi. Tapi dia nggak pergi-pergi, sampai orang tua aku masuk rumah, dia tetap aja nggak pergi. Udah mah aku orangnya insomnia, ditambah merinding, tambah we nggak bisa tidur. Akhirnya pas jam 12 tengah malam, aku buka laptop aja. Niatnya mau nurusin nyusun jurnal, lumayan dikit juga. Pokoknya biar pikiran aku capek dan bisa tidur aja. 1,5 jam aku ngerjain jurnal, fokus-fokus aja. Mulai lupa sama si dia yang lagi ada di dapur. Sampai jam 2-an, aku ngantuk dan mau tidur. Butuh 15 menitan sampai aku mau benar-benar terlelap. Baru juga mau terlelap, aku nggak bisa nafas, nggak bisa bangun. Ternyata aku erep-erep atau ketindihan. 1 kali cenah itu teh. Aku coba tidur lagi, tapi ganti posisi tidurnya ngadep ke kiri kali ini. Baru mau terlelap lagi, erep-erep lagi. Baru mau terlelap lagi, erep-erep lagi. Ganti lagi posisi tidur ke kanan, erep-erep lagi. Gak tahu pokoknya gak kehitung malam itu aku berapa kali erep-erep. Guys, itu mah udah pasti gara-gara si sosok itu sih kalau kata aku mah. Tapi kalau misalkan yang ngikutin dia itu dari waktu yang pertama kali ngumpet di dekat masjid atau Bisa jadi. Tapi kalau kata aku masih bisa jadi sebenarnya mah kayaknya mah udah emang dari pas di masjid kalau kata aku mah. Soalnya kan dia pas ngumpet di masjid juga udah ngerasain merinding gini kan awal. hawanya. Terus malah dilanjutin lagi main petak umpetnya. Iya anjir malah sih. Akhirnya aku mutusin untuk gak tidur sampai jam 4. Udah mau nangis sebenarnya, tapi ditahan-tahan. Jam 4 pagi aku baru tidur dan bangun jam 5. Karena cuma tidur 1 jam, aku sakit kepala banget. Mana harus ke kampus ya kan, karena masih ada kegiatan khusus. Udah deh ya, pokoknya seharian itu aku sibuk di kampus. Dan pulang-pulang sampai rumah tuh maghrib. Pas seharian itu mah aku gak ada rasa takut sama sekali. Pokoknya pas pergi ke kampus, rasa takut teh kayak keangkat begitu aja. Malamnya, Bandung kan suhunya lagi dingin-dinginnya saat itu. Sekitar jam 9 malaman, aku mau lanjut nyusun artikel ilmiah aku di depan TV, di ruang tengah. Laptop, catatan, HP udah siap semua. Baru juga mau ngetik, kaki aku dingin banget. Dinginnya tuh merambat dari kaki dulu pertama tuh, ke betis, ke lutut, ke paha, sampai ke badan. Tapi pas di dada yang ada jantungnya itu, panas banget. Aku langsung keinget si dia lagi. Ternyata masih aja ada di rumah. Aku langsung keinget si dia. Ternyata masih aja ada di rumah. Kerasa. Aku diem aja dulu. Ngelamun. Gak tahu harus apa. Nggak lama, aku ngerasain sesuatu di belakang aku. Aku gak berani nengok. Mata aku cuma lihat ke lantai. Aku lihat ke lantai. Ada bayangan di belakang aku. Awalnya mah segede manusia normal. Tapi makin kesini makin gede. Karena rasa takut, tiba-tiba aku tuh ngerasa disentuh sama dia. Otomatis aku teriak manggil mama. Ada keanehan, suara aku nggak ada. Aku ulang-ulang panggil si mama, tetap gak ada suaranya. Aku coba berkali-kali, tetap gak ada suara. Udah kayak gitu, tiba-tiba aku denger pintu rumah dibanting. Dan muncul si mama sama tetangga aku lari-lari ke dalam. Mereka nanya ngapain aku teriak-teriak, disangkanya ada maling. Aku kaget kan, padahal aku gak bersuara. Aku gak denger suara aku sendiri tadi. Karena aku gak mau ketahuan perihal si dia,
Sama gak mau bikin mama takut juga, aku beralasan ada kecoa masuk baju tadi. Si mama sebel meren ya, udah kaget pisan. Bisa ada apa-apa. Udah kayak gitu, pas si mama sama tetangga aku balik lagi ngobrol di depan rumah, balik lagi tuh hawa dingin. Tapi nggak gangguin lagi si dia tuh. Yang tadinya aku mau ngerjain artikel, aku tunda nggak malam itu. Karena apa ya? Pikiran udah blank, mood juga udah nggak baik. Jadi semalaman itu aku diem aja weh di depan TV. Ngelamun mikirin hal tadi. Kalau aku nggak bisa denger suara aku sendiri, lalu kenapa sih mama bisa ngedenger aku teriak-teriak? Aku nggak mau ke kamar sampai si mama udah masuk ke dalam rumah. Ayah aku nggak ada, udah berangkat ke Cikarang, ayah aku kerjanya di sana. Berangkat tiap Senin pagi, pulang ke Bandung tuh Jumat sore. Berarti ini kejadian aku nggak bisa denger teriakan aku sendiri tuh terjadi pas hari Senin malam Selasa. Jadi di rumah itu cuman ada aku berdua sama si mama. Jam 11 kurang, si mama masuk ke rumah. Dan aku baru berani masuk ke kamar. Masih gitu mikirin hal tadi sampai siap-siap mau tidur. Tapi kejadian susah tidur sampai erep-erep tuh keulang lagi di malam ini. Bedanya malam ini suhu badan aku nurun drastis. Dingin banget. Malam kedua aku lewatin dengan siklus yang sama. Aku cuman tidur 1 jam lagi. Niatnya abis sholat subuh tuh aku mau tidur. Udah 2 malam tidur sejam terus. Tapi nggak bisa. Mata teh kayak yang berasa seger aja gitu. Nggak ada ngantuk sama sekali. Oke lah kata aku teh. Mungkin ntar tidur siang. Udah ya karena nggak ke kampus. Aku main ke rumah saudara. Jam 2 siang aku baru pulang ke rumah dan niatnya tadi mau bobo siang. Tetep gak bisa tidur. Padahal hati aku mah pengen istirahat banget. Tapi fisik aku seger banget. Jadi gak sinkron gitu loh. Ini berarti hari Selasa malam Rabu ya. Hari ketiga. Malam dengan siklus yang sama lagi. Bedanya sebelum aku pergi ke kamar tuh TV nyala sendiri. Tiap aku matiin nyala lagi. Gitu aja terus sampai aku cabut kabelnya. Anjir mulai diganggu nih guys. Ini mah aku tahu siapa yang ngeherian aku. Yang suka bolak-balik tangga jam 2. Oh berarti emang ini mah beda sama yang sosok tadi ya. Oh berarti ini masih Okta udah tahu si sosok ini. Berarti emang udah sering dijailin kayak gitu kan. Karena dia gitu terus ke aku katanya. Tapi kalau ayah aku ada di rumah, dia nggak berani ngegangguin aku. Tapi aku nutup-nutupin ini sampai sekarang. Nggak ada siapapun yang tahu. Serem banget intro. Ini si Okta pasti introvert banget. Kalau orang udah pasti nyirit. Tapi emang sih, si sosok-sosok kayak gitu mah, ya kayak lebih gampang gitu kalau ke orang-orang yang introvert gini kan. Soalnya kayak pendiam. Aku bener-bener tertutup soalnya. Karena gak mau si mama curiga, kenapa TV nggak dicolokin, aku colokin lagi itu si TV. Dan untungnya dia berhenti. Akhirnya aku bisa ke kamar tanpa drama si TV lagi. Pas jam 10 malam, aku skincarean. Taulah ya, cewek mah punya ritual sebelum tidur. Aku sambil ngaca tuh. 1 menit, 2 menit biasa aja. 5 menit kemudian, aku perhatiin kaca, kok janggal. Jadi pelan-pelan si kaca teh ada retakan kecil-kecil dulu awalnya. Dan aku lihat di kaca, di balik aku, busana hitam besar, kecium samar-samar bau amis. Sebelum aku bereaksi apapun, kaca langsung pecah. Kacanya itu bukan kaca yang kecil, tapi kaca yang lumayan besar gitu loh. Kayak kaca-kaca yang di lemari. Mungkin nanti aku bisa kirimin contoh gambar kacanya. Nanti ditampilin guys kacanya. Oh mungkin kaca yang gede segede lemari gitu ya. Pas kaca itu pecah, aku jatuh. Tepatnya kayak agak kelempar ke belakang gitu. Oh jadi dia tuh lagi scancarean, lagi ngaca. Biasa di kaca itu. Tiba-tiba di kaca itu tuh ada retakan-retakan kecil gitu. Terus pas dia lihat ke kacanya, ada sosok hitam di belakang pakai busana hitam. Nah, pas dia tuh belum lihat wajahnya, berarti di sini tuh belum lihat si wajah si hantu ini tuh belum lihat dia tuh. Baru juga lihat si busana yang hitam tuh, si kacanya langsung hancur gitu, kayak pecah berkeping-keping we gitu. Dan si Okta tuh kelempar ke belakang kayak gitu tah. Jadi saking kagetnya meureun kan ini kaca langsung gitu mungkin si Okta itu. Padahal punggung aku kena tembok, minimal ada luka lebam-lebam gitu harusnya. Dan aku cek nggak ada, malah badan aku teh dingin. Si sosok yang tadi tuh hilang, aku cuma lihat pakai perantara kaca. Kacanya hancur, semuanya sekotak itu tuh hancur. Aku mulai emosional, bukan emosional marah-marah ya, tapi kayak muncul perasaan takut setakut-takutnya. Aku pasrah di situ si mama bakal tahu kejadian ini. Dan suara kaca pecah sekeras itu, siapa sok yang gak bakal denger? Iya sih, apalagi malam-malam ngedenger kaca pecah mah pasti tetangga juga denger. Aku nunggu si mama datang ke kamar nerobos pintu, tapi nggak ada. Padahal ada loh si mama belum tidur.
Aku bener-bener bingung. Ya udahlah, sambil aku lihat-lihat ke arah pintu, aku beresin tuh si bekas-bekas kaca yang pecah tadi. Tanpa sadar, aku beresin pecahan kaca tuh pakai tangan telanjang. Pikiran aku di mana, tapi badan aku di situ. Oh, jadi sambil beres-beresnya dia mau mikirin apa gitu, kayak gitu. Sok soalnya kan. Pasti shock sih kejadian kayak gitu, guys. Serem banget. Dan saking dinginnya suhu badan aku nggak ngerasain nyentuh sesuatu. Tahu-tahu pas beres ngebersihin kaca, udah ada darah. Tapi anehnya yang berdarah cuman ujung-ujung jari aku. Semuanya 10 jari aku aja. Jadi 10-10-10-10-nya tuh berdarah cuma di ujung-ujungnya doang. Itu aku nggak ngerasain sakit sedikit pun. Udah nggak peduli, aku lap doang pakai tisu. Nggak dicuci ataupun diobatin. Langsung aja lompat ke tempat tidur, ngurung diri pakai selimut. Gemeteran. Aku teh udah mah badan dingin, kebayang-bayang terus yang di kaca tadi tuh apa. Baru lihat busananya doang aja udah serem, apalagi wajahnya. Pas jam 1 malam, aku nyium bau amis lagi. Bau amis yang tadi aku cium, kayak darah geningan. Gak mungkin kan ya dari jari aku, karena udah gak berdarah. Ini mah bau amis yang busuk gitu loh. Aku mulai was-was dan ngerapetin selimut biar gak ada celah. Oh, kayak sembunyi di balik selimut gitu geningan. Dari situ mulai mikir yang negatif. Gimana kalau dia tiba-tiba ada di atas aku? Atau tiba-tiba dia nempel di langit-langit kamar? Terus, anjir males. Iya anjir. Terus, aku dengar suara langkah kaki depan kamar. Sampai suara pintu dibuka yang gini-geningan. Ngik. Yang pintunya dibuka pelan. Aku mikir, oh ini dia. Ini dia. Tahu nggak yang merem tapi kenceng si mata teh rapatnya geningan. I know, kayak sebisa mungkin nutup mata. Nah, aku teh merem kayak gitu. Sambil gigit lidah aku sekenceng-kencengnya. Habis suara pintu kebuka itu, aku nggak dengar apa-apa lagi. Kayak hampa we gitu. Tapi tiba-tiba selimut yang nutup badan aku sampai kepala tuh dibuka. Kayak dibuka, tapi sampai perut doang. Aku masih merem ya, gak berani buka mata. Kaki aku mati rasa saking dinginnya. Aku ngedenger suara orang yang lagi senandung gitu dari luar kaca kamar. Kayak lagi senandung buat mepende anak-anak, suara cewek. Oh kayak kalau mepende anak-anak gimana sih? Kayak lagu-lagu oh ya kayak anjing males ya bener bangsat. Entah kenapa aku bukannya takut, tapi malah ngerasa mata aku berat. Senandung itu tuh aku dengernya pelan dulu. Makin sini makin kenceng suaranya. Sampai aku merem. Setengah mau masuk alam bawah sadar, tetap kedenger suara si senandungnya. Oh jadi si Okta tuh coba tidur. Sambil coba tidur teh si suara senandung itu teh terus kedengeran weh. Kayak kayak gitu. Tetap kedenger suara senandungnya tuh. Tiba-tiba suaranya jadi berat. Suara senandungnya jadi berat. Oh, jadi tiba-tiba sih suara senandung yang asalnya suara cewek, mungkin suara ibu-ibu atau teteh-teteh, tiba-tiba jadi berat kayak kayak anjing malas bangsat. Setelah suara senandungnya jadi berat, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di atas aku. Aku ngerasa itu kayak badan anjir malas banget. Aku yang tadi hampir bener-bener tidur langsung buka mata. Walaupun lampu kamar dimatiin, tapi tetep lah ya, suka ada cahaya lampu masuk dari luar. Pas buka mata, kaget bener-bener kaget. Aku ditindih, gak bisa teriak, gak bisa nafas. Badan aku kayak dikunci untuk gak gerak. Aku cuma bisa ngeliat yang nindih aku. Rambutnya panjang. Matanya hitam pekat gak ada putih-putihnya sama sekali. Bibirnya lebar, lidahnya keluar panjang. Iya anjir serem banget. Jadi dia tuh udah mau tidur. Pas dia coba mau tidur tuh dia tuh tiba-tiba ngedenger suara senandung gitu. Suara cewek asalnya tuh. Pas dia udah bener-bener mau tidur, si suara cewek itu tuh yang senandung itu tuh tiba-tiba suaranya jadi berat gitu loh. Jadi yang asalnya jadi si suara senandungnya itu berubah tuh kayak yang ada jatuh dari atas ke badannya gitu loh, kayak ngegepluk gitu anjir serem banget. Pertama kali aku ngeliat sedekat itu. Dia ngomong pakai bahasa Sunda, tapi aku nggak denger jelas apa yang dia katakan. Tapi yang aku denger kayak hayu, hayu.
Terus tiba-tiba dia nutup kedua telinga aku. Ngeri aku tuh sama kuku-kukunya yang panjang nyentuh kepala aku. Aku nggak ngerti kenapa telinga aku harus ditutup. Tapi pas dia nyingkirin tangannya dari telinga aku, dia bisik deket banget. Iya mamah. Anjir siapa sih yang mau punya mamah kuntilanak? Setelah bisik-bisik kayak gitu tuh, dia duduk di atas badan aku. Sebenarnya emang dari tadi duduk, tapi lidahnya keluar makin panjang sampai nyentuh jari aku. Dia ngejilat jari aku nggak sadar ya kapan si Kunti tuh megang tangan kiri aku. Udah gak kuat aku liatnya. Aku merem, sampai aku ngedenger suara azan awal. Azan awal tuh kan jam 3-an bukan? Pas aku buka mata kuntilanaknya udah nggak ada. Kayaknya saat itu aku pingsan deh saking takutnya. Pokoknya abis itu aku langsung lari ke kamar mandi. Mandi jam 3 pagi. Kayak gak pengen aja gitu ada bekas-bekas dia. Apalagi udah dijilat. Pas mandi teh aku nangis. Emosional banget. Aku ngerasa gak mungkin ya balik lagi ke kamar. Siapa tahu kan bisa-bisa lebih parah lagi. Jadi aku diem di depan TV. Dan kayak biasanya, tuh TV nyala sendiri. Tapi aku gak peduli. Karena lebih mending diganggu si anak kecil daripada si Kunti yang di kamar tadi. Pas udah itu mah udah gak ada apa-apa lagi sampai pagi. Sampai subuh aku tetap diem di depan TV. Sampai subuh aku masih di situ. Aku gak berani ngambil baju ke kamar. Aku pakai baju kotor yang ada di mesin cuci. Si mamah nanya dong pas subuh, mandi? Tumben mandi? Aku cuma bisa jawab iya. Pagi-pagi aku keinget teman SMK aku. Sebut aja si H. Dia tuh bisa lihat kayak gitu loh. Aku mau nanya sama dia. Aku tuh kenapa? Apa yang terjadi sama aku? Akhirnya kita janjian jam 3 sore setelah dia pulang ngampus. Pas ketemu teh aku cuma bilang, aku nggak baik. Aku ngerasa sakit. Dia langsung ngerti maksud aku. Dia nanya dulu, kamu dari mana emang? Dia tahu aku kadang suka diikutin. Nyangkanya aku habis pergi dari tempat jauh terus diikutin. Terus aku ceritain dari awal kejadian sampai pas malam tadi ada kuntilanak itu. Kata dia mah, anjir serem banget guys. Guys, ini tuh ceritanya masih panjang banget. Cuman karena ini durasinya juga udah lama, udah sekitar setengah jam lebih. Dan ini sekarang juga kita udah agak merinding nih guys. Kita syuting cuman berdua, ini juga udah jam 2 malam sekarang. Jadi mungkin kita akan lanjut di kisah Kamis malam minggu depan, kelanjutan cerita dari Teteh Okta ini. Mungkin bisa disimak juga gimana menurut kalian kelanjutan ceritanya dari cerita Teteh Okta ini. Apa penyebab si Teteh Okta itu didatengin sama si sosok hantu yang tadi, si sosok kuntilanak yang tadi. Dan sambil menunggu kelanjutan dari cerita Teteh Okta ini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar gimana menurut kalian, dari mana si sosok itu berasal gitu. Dan aku juga mau ingetin ke teman-teman semua yang ingin ikut berbagi cerita horornya, bisa langsung aja kirimkan cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke alamat email kisahkamismalambk@gmail.com. Dan nanti kita akan pilih cerita yang paling menarik akan dibacakan di kisah Kamis malam. Mungkin segitu aja kisah Kamis malam kali ini. Kelanjutan ceritanya akan kita upload Kamis depan. Tetap rebahan dan tetap jadi beban keluarga.